pemerintah, Kota Kediri, maupun mitra lainnya mendapatkan impact dari kegiatan MSIB ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu, dari apa yang sudah tadi disampaikan di sesi pertama, di sesi pagi, pentingnya komitmen perguruan tinggi. Mengapa Bapak Ibu? Untuk bisa memberikan pengakuan SKS yang maksimal, ternyata tidak hanya butuh kemauan, tapi komitmen atau kemauan itu harus benar-benar muncul, terejawantahkan dalam sebuah kebijakan akademik. Nah, dari sini sebenarnya perguruan tinggi, program studi bisa merefleksikan sejauh mana ya kampusnya, pimpinan PT-nya benar-benar memberikan komitmen untuk mendukung MBKM ini, ataupun secara lebih khusus ini ke MSIB. Ya, studi kebijakan di salah satu PT ini menunjukkan Bapak Ibu semakin komplit kebijakan akademik di institusi yang mendukung implementasi MBKM ini akan semakin smooth perjalanan MBKM-nya, akan semakin lebih mulus, akan semakin lebih nyaman landing mahasiswa ketika program itu selesai. Jadi sudah woro-woro misalnya MSIB sebentar lagi selesai. Nah, mahasiswa sudah tidak perlu merasa cemas lagi karena komitmen PT-nya sangat mendukung sekali, karena begitu nanti landing selesai program itu, mahasiswa sudah mendapatkan kepastian, ya, sudah mendapatkan pengakuan gitu, perencanaan di awal bahwa apa yang dilakukan selama sekian bulan di mitra itu sudah benar-benar diakui. Pak, bagaimana jika kami belum? Pertanyaannya sederhana. Pak, bagaimana jika kami belum? Karena kami masih ini Pak masih mengejar gitu ya. Kami baru dapatkan hibah, kami belum dapat hibah. Oke, it doesn't matter Bapak Ibu. Itu bukan menjadi masalah. Justru dalam kondisi yang seperti itu, Bapak Ibu bisa melihat, oh kampus sana juga belum. Tapi kenapa kok bisa mengakui mahasiswanya 20 SKS? Oh, karena pimpinan perguruan tingginya minimal di tingkat fakultas sudah memberikan kebijakan. Ya sudah, peraturan rektor belum ada, yang ada peraturan dekan. Oke, nggak masalah. Ya, ternyata belum ada peraturan dekan, masih butuh waktu karena terkait dengan karena Hadir ini di sini kebijakan ya, akademik butuh bersama diskusi, dengan sahabat-sahabat semua konsolidasi yang ada di dengan sini. senat dan Nah, seterusnya. saya mau Oke, disclaimer dulu nih, Bapak Ibu, itu sebelumnya nih juga Mas Doradi bisa nih. kita Jadi pahami. saya nggak hadir Adanya untuk menggurui solusi Bapak Ibu, ya sama sekali tidak ada cukup niatan untuk dengan itu. surat Saya edaran rektor. hadir Itu yang karena paling memang ringan diminta Bapak untuk Ibu. sharing. Bagaimana Kebetulan membijaki saya memang 23 pentingnya tahun kebijakan akademik, bergumul ya entah itu dalam di profesi tingkat sebagai seorang universitas, di trainer, tingkat coach, fakultas sampai ke consultant, tingkat program dan studi, minimal membantu, surat edaran. saya Dari lupa surat udah berapa edaran ratus itulah perusahaan yang ada di Indonesia, bisa berbagai menjadi industri. infrastruktur Dari sementara gitu ya. zaman dulu Ya, walau training kalau itu tidak masih bisa sangat permanen ya ALT banget ya, infrastruktur sementaranya instructional apa surat itu, edaran ALT itu apa? rektor. Itu Ya, Bapak gitulah Ibu. ya, Jadi yang silahkan TikTok yang sangat beberapa menyenangkan case bagi mereka yang gitu kan. Akhirnya kan kita kami competing dengan semua hal yang temukan, menarik untuk mereka mereka itu. kesulitan harus membuat Namun ada peraturan-peraturan juga rektor challenges in the karena harus classroom. Jadi dikonsultasikan dengan senat. mereka Tapi nggak apa-apa akan Bapak Ibu, terus tetap mengalami jalan. tantangan di Yang ruang-ruang paling kelas. memungkinkan ya untuk jangka pendek yang bisa memayungi kegiatan Bapak Ibu, MPKM Bapak Ibu adalah surat edaran rektor atau ya SK Dekan. Karena itu tidak membutuhkan waktu dan step yang panjang. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, nah juga sudah tidak waktunya lagi kita mengeluh bahwa kegiatan MSIB ini tidak sesuai dengan kalender akademik. Sekarang sudah lebih adaptif Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, penetapan kemarin pengumuman akhir peserta MSIB ini sudah lebih membuat mahasiswa dan prodi nyaman. Telah disesuaikan dengan kalender PT sehingga ini sangat mendukung bagi Bapak Ibu di program studi di fakultas dan universitas untuk merencanakan MSIB mahasiswa secara maksimal. Di sesi pagi tadi Pak Yanur sudah menyampaikan di Bandar Lampung dan di beberapa kampus itu sudah mengakomodasi, nah kalau dulu namanya KPKP gitu ya. Kalau sekarang tadi dapat info dari Pak Yunus namanya sudah berubah gitu ya. Perencanaan pengakuan SKS mahasiswa gitu kurang lebih. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi perencanaan itu tidak sudah benar-benar ya 90 sampai 98% lah. Jadi sudah mulai terlihat di perencanaan itu ya sebenarnya mata kuliah apa yang nanti bisa direkognisi oleh mahasiswa
berdasarkan learning design yang sudah disampaikan oleh mitra. Nah, dengan lini masa yang seperti ini Bapak Ibu, pengumuman yang kemarin 15 Agustus masih ada jeda waktu bagi Bapak Ibu untuk merancang, ya sekali lagi merancang mata kuliah apa yang nanti akan bisa direkognisi oleh mahasiswa, entah itu secara structure, free maupun hybrid. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Tapi yang jelas dari segi lini masa sudah tidak ada masalah, tidak ada masalah gitu ya, karena sekali lagi sudah sangat adaptif, ya. Dan ini juga tidak hanya terjadi di MSIB, tapi untuk flagship lainnya. Nah, saya yakin ini bisa kita bijaki bersama Bapak Ibu. Nah, di beberapa kampus ya, menggunakan istilah KPKP Bapak Ibu, atau istilahnya dokumen perencanaan dan pengakuan SKS ya. Nah, di beberapa kampus di tempat kami namanya PPAM, Program Pengembangan Akademik Mahasiswa. Karena MBKM termasuk di dalamnya MSIB, ini merupakan upaya untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa selama kuliah ya di kampus, maka ini merupakan bagian dari pengembangan akademik mahasiswa. Itu kami mengcapture-nya. Sehingga namanya pengembangan akademik mahasiswa, maka di peraturan rektor atau di dokumen akademik juga harus disampaikan. Yang namanya pengembangan kompetensi ya harus dirancang di awal dan ditagih di akhir. Artinya dirancang, dipastikan nama BKP-nya apa, magang dan studi independen, kemudian alokasi waktunya per sekian aktivitas seperti berapa menit, mata kuliah yang relevan untuk mengakui apa. Dan ini dirancang bersama Bapak Ibu. Sekali lagi dirancang bersama. Siapa yang merancang? Mahasiswa, dosen wali, penasihat akademik, dan program studi. Sehingga prodi tidak akan overload dengan taks ini. Jadi ini sudah sangat rinci Bapak Ibu. Boleh menggunakan form ini, boleh menggunakan seperti yang disampaikan oleh Pak Yanwar, tidak ada masalah. Yang penting di dalam formulir tadi, di dalam format tadi, memuat informasi tentang learning design mahasiswa apa, persekuen kegiatan mahasiswa itu seperti apa, alokasi waktunya berapa menit, kemudian mata kuliah yang bisa direkognisi mahasiswa apa saja, dan yang terakhir luaran. Ini harus spesifik Bapak Ibu, luaran. Karena luaran inilah yang nanti akan membuktikan apakah benar proses pembelajarannya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang sudah kita standarkan dalam penjaminan mutu. Dan di akhir ditagih ya. Kalau di beberapa kampus termasuk di tempat kami dilaporkan dalam bentuk portofolio ya, dikompilasi mulai dari laporan mingguan ya atau logbook ya, kemudian laporan akhir termasuk produknya. Jika mereka harus membuat apa ya eh, itu label produk ya, produk label gitu ya. Misalnya mahasiswa manajemen kami kemarin mendapatkan challenge untuk mengembangkan itu, ya itu harus dicantumkan produk mereka, label produk yang mereka buat, yang mereka kembangkan itu mana wujudnya. Jangan hanya terdeskripsi di laporan akhir, itu harus dideskripsikan ya. Nanti akan saya tunjukkan Bapak Ibu produknya masih seperti apa di sesi diskusi ya. Nah itu harus ditunjukkan. Kalau perlu diwawancara mahasiswanya, benar nggak ini produkmu? Terus aktivitas belajarmu untuk membuat produk ini di bagian apanya? Oh saya mendesain Pak. Oke, kalau mendesain, kemudian kami juga ikut dalam FGD dengan mentor, dengan beberapa praktisi yang diundang oleh perusahaan. Oke, terus berikutnya apa lagi? Aktivitas kami seperti ini Pak, 1, 2, 3. Itu harus terkonfirmasi. Nah harapannya apa? Harapannya sudah tidak ada lagi cerita bahwa proses rekognisi itu merupakan proses yang eksklusif. Tidak. Itu terbuka. Dokumen itu menjadi dokumen salah satu dokumen proses ya pembelajaran yang sifatnya akuntabel ya, terbuka. Siapapun boleh mengecek, termasuk nanti masuk dalam dokumen audit Bapak Ibu ya, audit penjaminan mutu. Itu boleh dan wajib karena ini merupakan salah satu pengembangan dari proses pembelajaran dari 8 standar SNDikti. Nah, jadi itu Bapak Ibu, jadi must be design ya, harus dalam bentuk desainan gitu ya. Kemudian yang keempat adalah, nah ini selama ini Bapak Ibu
kalau kita melakukan rekognisi, itu yang dilihat CPMK. Oh, mahasiswa mengembangkan SOP, melakukan edukasi K3. Pertanyaannya sederhana. Loh, ini mahasiswa akuntansi, kok disuruh melakukan edukasi K3? Nggak nyambung. Nah, mata kuliahnya nggak ada yang nyambung, Pak Agus. Itu karena yang kita gunakan adalah perspektif CPMK. Coba deh kita naik sedikit. CPMK itu kan sebenarnya turunan dari CPL, gitu ya. CPL itu prinsipnya Bapak Ibu, nggak mungkin langsung eh, kita organisasi untuk langsung dicapai oleh mahasiswa, tidak bisa. CPL itu butuh konteks. CPL itu butuh bidang keilmuan agar CPL itu sampai, agar CPL itu bisa diterima oleh mahasiswa, tercapai oleh mahasiswa. Nah, konteksnya ya mata kuliah, mohon maaf, bahan kajian itu. Sehingga dari situlah muncul mata kuliah, kan gitu logikanya ya Bapak Ibu. Nah, dari situ sebenarnya, dari situ tadi, dari perspektif itu tadi Bapak Ibu, sebenarnya kita harus mengakui kalau rekognisi yang kita lakukan hanya membandingkan kompetensi mahasiswa yang diperoleh dengan CPM kayak susah. Irisannya akan ketemu kecil sekali gitu. Irisan antara kompetensi yang diperoleh mahasiswa dengan CPMK kecil banget. Nah, karena kecil, maka muncul stigma. Susah banget ini diakui. Nah, padahal kalau kita sekali lagi kita tarik ya lebih atas lagi ya di CPL, sebenarnya enggak Bapak Ibu ya. Nanti di sini sebenarnya ketika kita menjustifikasi kurikulum kita itu kurikulum yang mengacu KKNI ya, mengacu ke KKNI, seharusnya kita sadar, Bapak Ibu, bahwa ketika mahasiswa terupgrade kemampuan untuk bernegosiasi, problem solvingnya, beradaptasi dengan lingkungan kerja, ya, itu sebenarnya merupakan ranah kemampuan kerja level dari bidang domain KKNI, kemampuan kerja. Yang mungkin selama ini jika CPL yang berkaitan dengan kemampuan kerja itu diturunkan ke mata kuliah, kita belum tentu bisa ngopeni, kita belum tentu bisa assessment, menilai dengan maksimal. Nah, ketika mahasiswa kita magang atau studi independen, kok ternyata kemampuan kerjanya ini terupgrade, kompetensinya lebih bagus, ya mengapa tidak kita akui? Nah, itu Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa berdiskusi lebih dalam lagi. Kemudian adalah kompleksitas. Ketika mahasiswa kita bisa berkolaborasi lintas bidang, ya, kemudian bisa menjalankan teamwork tadi, artinya leadership-nya jalan, kemudian manajemen waktunya, kemudian organisasinya juga ini juga lebih bagus. Ya, kenapa tidak kita akui juga, ya? Nah, mohon maaf agak sedikit noise ya karena saya di rumah Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya tidak kalah penting ini Bapak Ibu ya, yang ini skala program dan dampak. Ketika mitra, saya beri contoh tadi di tempat kami pemerintah daerah Kota Kediri menjadi mitra MSIB. Nah, ternyata pemerintah daerah ini, Pemkot Kediri ini mendapatkan dampak, mendapatkan masukan. Oh, ternyata pemberdayaan masyarakat melalui stimulus dana ini akan lebih efektif jika pendekatannya seperti ini. Jika desain programnya seperti ini, harus diperbaiki di bagian ininya, pelaporannya. Harus diperbaiki di bagian pengelola programnya ini, di tingkat RT atau kelurahannya. Nah, ketika pemerintah Kota Kediri selaku mitra mendapatkan dampak, ya dampak nilai tambah dari mahasiswa kita yang mengikuti MSIB itu, nah mengapa itu juga tidak kita akui? Ya, lalu Pak Agus mengakuinya bagaimana? Nanti Bapak Ibu, ada beberapa praktik baik seperti apa rubriknya, ya. Oke. Mohon maaf, agak ini Bapak Ibu agak nice sekali. Kemudian yang berikutnya yang juga tidak kalah penting adalah laporan luaran. Seringkali ketika mahasiswa pulang itu yang kita tanya, mana laporan akhirnya? Dapat nilai berapa? Nah, pertanyaannya, apakah kita telan mentah-mentah laporannya gitu, logbooknya begitu, kemudian kita terima nilai akhirnya? Tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh mengolah kembali nilai akhir dari MSIB itu. Misalnya yang bersangkutan mendapatkan skor 88.
Ya, di kampus Bapak Ibu 88 itu sudah A. Nah, pertanyaannya apakah semua mata kuliah itu mendapatkan A? Kan tentu tidak, Bapak Ibu. Nilai itu kan nilai akumulatif dari seluruh rangkaian proses belajar mahasiswa. Nah, Bapak Ibu boleh mengolah itu tadi. Ya, salah satunya dengan mempertimbangkan luaran yang dihasilkan oleh mahasiswa, mulai dari logbook, luaran akhir, coba dicek. Mata kuliah, misalnya mata kuliah ini Bapak, rantai pasok, ya, rantai pasok di program studi manajemen maupun di program studi teknik keteknikan. Ada mata kuliah rantai pasok misalnya. Nah, ternyata ya mahasiswa sejak awal diprogramkan untuk bisa diakui rekognisinya dengan mata kuliah itu. Nah, sekarang kita cek saja apakah ada aktivitas yang berkaitan aktivitas mahasiswa berkaitan dengan kompetensi rantai pasok di sebuah perusahaan. Oh, ternyata ada. Oke, silakan diakui. Tapi buktinya mana? Oh, ini Pak, ada sekuen aktivitas mahasiswa di Mitra yang berkaitan dengan pencatatan rantai pasok, menganalisis rantai pasok sebuah bahan baku. Nah, jika demikian, ya mengapa tidak kita akui dari luaran itu tadi? Jadi artinya luaran itu tidak hanya kita baca sudah disahkan ataupun tidak, tapi lebih dari itu kita bisa menganalisisnya. Nah, selain itu, ya, selain itu kita juga bisa menganalisis Bapak Ibu luaran. Dari luaran tadi ada enggak yang berpotensi untuk dipublikasikan? Misalnya dari analisis rantai pasok yang dilakukan mahasiswa di perusahaan tadi, karena memang berbasis kasus atau proyek, ternyata memuat data. Nah, bisa enggak itu dipublikasikan atas seizin dari mentor, atas seizin dari perusahaan? Oh, ternyata kalau bisa, publikasikan. Ya, jadi walaupun publikasi itu bukan merupakan luaran MSIB, tetapi bisa Bapak Ibu proyeksikan di rencana ini tadi, di rencana ini. Ya, mahasiswa mempublikasikan sebagian kegiatan di magang atau di studi dependen. Ya, itu boleh Bapak Ibu tetapkan. Walaupun itu bukan luaran utama dari MSIB, Bapak Ibu boleh menetapkan itu. Ya, tujuannya tidak lain kalau dalam perencanaan ini ternyata mahasiswa Bapak Ibu masih 18 SKS, kurang 2 SKS. 2 SKS-nya ini diambil dari mana? Oh, dari luaran tambahan. Ya, artikel ilmiah walaupun itu berupa draft. Kemudian jika memang berpotensi untuk di-HKI-kan, ya, jadi katalog, desain katalog, kemudian mendesain logo, ya, mendesain media edukasi K3, ya silakan produk-produk tadi dikomunikasikan dengan mentor. Boleh enggak Pak Ibu mentor, produk ini kami HKI-kan. Nanti nama Ibu, nama perusahaan juga masuk di situ, di HK itu. Nah, itu kan juga potensi Bapak Ibu. Oh ya, boleh Mas. Nanti nama saya ini ya, nama tim-tim yang masuk perusahaan ini silakan dimasukkan. Nah, itu juga merupakan bagian yang sangat yang sangat promising sekali, yang sangat menjanjikan untuk diperhatikan dalam rekognisi SKS MSIB Bapak Ibu. Jadi tidak selamanya yang kita lihat itu melulu logbook dan laporan akhir. Nah, dengan demikian nilai 88A tadi itu bisa sangat fleksibel masuk di mata kuliah dapat nilai apa? Nilai berapa? Misalnya mata kuliah rantai pasok dapat nilai A. Kemudian mata kuliah K3. Jadi walaupun manajemen akuntansi sebenarnya butuh K3. Ya sudah ada mata kuliah K3 dapat nilai berapa? Amin. Boleh. Jadi tidak selamanya semuanya harus dapat A. Ya, tergantung nanti analisis Bapak Ibu sebagai expert. Dan yang perlu diperhatikan di sini, Bapak Ibu, adalah ketika memberikan justifikasi terhadap aspek-aspek ini, yang bermain bukan, mohon maaf, lebih banyak bermain di expert judgment. Jadi Bapak Ibu, tim penilai rekognisi prodi fakultas, itulah yang sebenarnya memegang peranan penting. Jadi jangan terjebak di angka-angka Bapak Ibu, karena itu pengalaman itu akan sangat menyulitkan. Ya, jadi lebih baik semi kuantitatif dan lebih mengandalkan pada expert judgment. Karena memang yang bisa menilai ini irisannya berapa, relevansinya berapa ya, expert itu. Dan yang tidak kalah penting, ini yang nomor 5, Mbak Ria dan Bapak Ibu, adalah memahami karakteristik MSIB.
MSIB ini ada dua kegiatan Bapak Ibu, magang dan studi dependent. Kebanyakan menyamaratakan. Padahal nature, karakteristik magang dengan studi dependent itu berbeda loh Bapak Ibu. Dari hands on-nya, ya, dari hands on activity-nya saja sangat berbeda. Artinya hands on ini banyak ya, bukan berarti hands on pegang alat atau apa gitu, tidak. Artinya kegiatan mahasiswa di dua kegiatan ini sangat berbeda, ya. Oke, sama-sama berbasis project, tersedia mentor, durasinya 4 sampai 5 6 bulan, bersertifikat. Tetapi ya, dari kesamaan ini kalau magang ini memang fokus pada bagaimana sih ya mereka menyelesaikan project real, sehingga dari project itu ketika diselesaikan ya, challenge itu dituntaskan, mereka bisa mendapatkan sesuatu yaitu kompetensi, dan mitranya perusahaannya juga mendapatkan nilai dampak. Tapi kalau studi dependent tidak. Studi dependent ini cenderung berupaya memberikan ya pengalaman belajar dalam bentuk kursus singkat, kemah kerja, kemudian kegiatan, juga ada studi kasusnya juga. Tapi dari sini saja sebenarnya strategi untuk merekognisinya berbeda. Pengalaman pada saat mendampingi di salah satu politeknik ya di Jawa Timur, Bapak Ibu, untuk bagaimana merekognisi MSIB ya, ternyata selama ini masih disamakan. Padahal berbeda. Seharusnya kalau dengan nature yang sudah saya sampaikan tadi, kalau magang karena berbasis project, ya seharusnya bisa diidentifikasi di awal sekuen aktivitas belajar mahasiswa di learning design-nya ini harus benar-benar dipastikan Bapak Ibu di platformnya ya, di Merdeka Belajar itu Bapak Ibu harus bisa mengcapture-nya, dan itu harus bisa Bapak Ibu identifikasi di awal dan dituangkan di ini ya, di form bantuan. Kalau di tempat kami form bantuan PPAM. Jadi kegiatan mahasiswanya apa, di situ ditulis sekuennya kegiatan apa, itu ditulis masing-masing sekuen, alokasi waktunya berapa. Yang mungkin saja di platform Merdeka Belajar itu belum ada, bisa Bapak Ibu rasionalkan, bisa Bapak Ibu diskusikan. Nah, pentingnya konsolidasi seperti yang disampaikan oleh Pak Yanuar tadi, oleh Mas Indrawan, itu juga ada di sini Bapak Ibu. Ya, pada saat Bapak Ibu menjajaki ya menjajaki mata kuliah apa nanti yang bisa direkognisi, disinilah peran sebenarnya peran industri sangat dibutuhkan ya. Sudah waktunya industri membuka diri. Nah, sehingga kalau ditanya Pak Agus, seperti apa sih bentuk keterlibatan kontribusi atau keterlibatan industri atau IDUKA dalam kegiatan MSIB ini di kegiatan perancangan? Ya ini memberikan informasi sekuen kegiatan mahasiswa itu apa saja. Ya, jika memang ada pengembangan nantinya ya, ini karena ini masih tentatif ya disampaikan saja. Kemungkinan nanti akan ada pengembangan aktivitas di bagian ini sehingga prodi bisa memprediksi ya lebih lebih maksimal lagi. Nah, termasuk juga yang studi independen. Kalau ini akan jauh lebih lebih ini Bapak Ibu akan lebih terstruktur karena sudah muncul ya butir kursus, kemudian aktivitas mahasiswa di kemah di bootcamp itu apa saja. Nah, itu Bapak Ibu. Dan yang berikutnya, praktik baik yang kami capture adalah ketika mahasiswa mengikuti MSIB Bapak Ibu ya, ini ternyata sebenarnya sudah difasilitasi oleh pemerintah sendiri dengan disediakannya DPL dan mentor, ya, DPL dan mentor. Dan ini sudah ada tugasnya, ya, DPL dengan mentor. Dan begini Bapak Ibu, ada kemungkinan DPL ini berbeda rumpun keilmuannya, sehingga bisa saja mahasiswa Bapak Ibu misalnya dari keguruan kok masuk diterima MSIB, ya mungkin nanti akan mendapatkan arahan yang kurang maksimal juga. Itu harus kita akui di awal. Nah, jika demikian, apa sih yang bisa kita lakukan? Gitu ya. Oh, dari pihak mentor kooperatif kok, Pak. Dari JPL juga kooperatif. Nah, oke, sekarang apa sih yang bisa kita lakukan Bapak Ibu di program studi agar mahasiswa kita di mana bidangnya itu berbeda dengan DPL dan bidang di MSB
itu bisa terfasilitasi secara maksimal sesuai dengan kontrak, ya, sesuai dengan desain di awal. Maka sebenarnya kita bisa meminta mengangkat gitu ya. Kalau Bapak Ibu di pimpinan bisa mengangkat satu dosen dari prodi asal mahasiswa untuk membantu koordinasi. Ya, mohon maaf ada typo di sini, dan monitoring proses pembelajaran. Jadi DPL ini merupakan DPL yang ditunjuk oleh prodi, oleh fakultas, oleh PT asal mahasiswa. Nah, tugasnya memberikan arahan untuk memastikan aktivitas belajar dan luaran mahasiswa itu sesuai dengan desain MBKM. Ya, jadi untuk memastikan itu saja Bapak Ibu. Ya, dan DPL ini bisa diangkat melalui SK Rektor, ya, SK Dekan, atau surat tugas kalau SK terlalu berat. Ya, dan ini keuntungannya adalah DPL yang diangkat dari PT ini bisa mentransaksikan kinerjanya sebagai DPL dalam BKD atau LKD. Itu ada loh Bapak Ibu. Jika membimbing mahasiswa, ya mahasiswa seperti MSIB ini bisa ditransaksikan. Kreditnya lumayan tinggi kalau di BKD dan LKD yang sudah diperbarui berdasarkan kebijakan Direktorat Sumber Daya. Apalagi jika ditransaksikan dengan POPAK terbaru, itu sudah mulai match Bapak Ibu. Dan ini sangat bisa. Di beberapa kampus termasuk di tempat kami, ya satu mahasiswa itu dibimbing oleh satu DPL, sehingga nggak perlu rebutan, nggak perlu merasa kewalahan DPL-nya. Gitu ya. Dan DPL dari MSIP ini juga akan merasa terbantu untuk memastikan bahwa proses pembelajarannya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Nah, disinilah diskusi, interaksi seperti tanda panah yang saya sampaikan. Kemudian untuk yang berikutnya adalah penilaian MSIP. Ini juga sebaiknya berbasis portofolio. Pengalaman Bapak Ibu, kebetulan kami sudah begitu MSIP pertama kali di launching ya, Mas Nur Hadi waktu itu masih menjadi ketuanya. Kami undang Mas Nur Hadi kampus gitu ya, Mas. Mohon dikasih wawasan seperti apa sih MSIP itu ya. Dari situ kami sudah mulai terfikirkan bahwa ini tidak bisa kalau MSIB rekognisinya ini hanya berdasarkan ini saja, laporan saja. Harus berbasis kinerja, harus berbasis dokumen-dokumen yang mencerminkan seperti apa rekam jejak aktivitas belajar mahasiswa. Akhirnya kami buat portofolio. Dan ini juga dilakukan oleh perguruan tinggi, Bapak Ibu, perguruan tinggi di ini ya di beberapa area yang kami dampingi, ya. Misalnya kemarin yang ada di Jawa Tengah, kemudian di Bali, kemudian di beberapa kampus, itu ternyata juga sudah menerapkan portofolio. Nah, isinya portofolio macam-macam, tergantung dari kebijakan kampus Bapak Ibu semua. Nah, dan kalau sudah ini disepakati menjadi kebutuhan Bapak Ibu dalam merekognisi, mohon ini disampaikan kepada DPL ya melalui mahasiswa. Mohon ini juga disampaikan kepada mentor melalui mahasiswa. Jadi karena kan susah Bapak Ibu berkomunikasi karena memang belum memungkinkan, ya silakan Bapak Ibu boleh menyampaikan ini kepada mahasiswa untuk diteruskan ke DPL, untuk diteruskan ke mentor. Ini loh contohnya saya mahasiswa. Mbak Bu Ria, kampus saya ternyata untuk MSIB-nya pengakuan SKS-nya sudah berbasis portofolio dan ini boleh ya nanti beberapa produk ini kami HKI-kan, tapi nanti mencantumkan kok nama-nama mentor, nama-nama DPL. Oh boleh aku silahkan. Nah itu Bapak Ibu, ini terkomunikasikan di awal. Kalau tidak by design seperti ini, nanti akan menjadi bottleneck ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Yanuar, semuanya terkonsentrasi di bagian akhir gitu. Nah ini sekali lagi ini contoh saja memuat laporan harian, laporan akhir, deskripsi produk dan luaran tambahan itu disertakan. Cukup linknya saja nanti mahasiswa tinggal membuat di satu G Drive, di situ sudah memuat laporan akhir, logbook, peer assessment ya dan seterusnya, termasuk artikel atau HKI jika ada. Ya, jika ada. Nah, ini contoh inspirasi penilaian portofolio MSIB. Jadi sebenarnya apapun prodinya, apapun bidang keilmuannya, it doesn't matter Bapak Ibu. Karena sudah terasesmen secara terstruktur. Artinya penilaian
untuk memberikan pengakuan 20 SKS itu sudah benar-benar terprogram sejak awal. Nah, Pak, bagaimana nih? Kami belum punya itu. Ya sudah, adaptasikan saja apa yang kami sajikan ini, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa mencobanya, ya, mengembangkan from sederhana dulu. Kemudian ternyata harus ada yang diimprove. Ya, just do it, improve it, itu aja prinsipnya Bapak Ibu. Kemudian ini, pada akhirnya jika sudah kita siapkan dari awal, learning design-nya sudah kita cermati bersama-sama, kemudian sekuen aktivitas mahasiswanya sudah kita proyeksikan luaran pokok dan tambahannya apa. Nah, nanti kita tinggal memetakan. Sebenarnya prodi kita, ya prodinya Bapak Ibu, bisa mengakui aktivitas belajar mahasiswa, mengakui kompetensi mahasiswa di MSIB itu sampai berapa SKS. Oh, ternyata kalau sesuai dengan kurikulum prodi saya Pak Agus, ternyata mahasiswa saya itu hanya mampu 16 SKS. Lalu 4 SKS-nya bagaimana? Cari mata kuliah enrichment yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yanuar, yang mungkin juga sudah Bapak Ibu miliki di universitas atau fakultas. Ya, misalnya mata kuliah kepemimpinan dan organisasi. Di tempat kami ini masih saya belum tahu progresnya sejauh mana, tapi ini ada beberapa kampus yang tidak memilih free form. Jadi memilih memaksimalkan yang structure form. Kenapa? Karena walaupun ternyata di prodinya tidak ada, tapi ternyata bisa dipenuhi dengan mata kuliah dari prodi lain. Ya, oleh karena itu sebenarnya ini tergantung sekali lagi kebijakan dari program studi fakultas maupun institusinya. Oke. Nah, itu Bapak Ibu. Eh, Oke. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya kecil lagi rewel. Oke. Em, Sekali lagi Bapak Ibu, tergantung sekali lagi dari program studi Bapak Ibu. Jika memang analisis yang sudah Bapak Ibu lakukan di awal di masa-masa KRS seperti ini atau setelah ini kan di beberapa perguruan tinggi KRS-nya sudah selesai, dan silakan direfleksikan. Jika masih mampu kurang dari 20 misalnya 16, 14, sisanya harus segera dicarikan solusi. Misalnya mengambil mata kuliah dari prodi lain ya atau mengambil mata kuliah enrichment courses atau mata kuliah pengayaan dari fakultas atau universitas. Dan tidak harus universitas. Fakultas pun jika bisa memfasilitasi mata kuliah enrichment ini silahkan. Ada 2 kampus kemarin yang sempat kami review kurikulumnya Bapak Ibu, itu mata kuliah enrichment ya pengayaan ini tidak disediakan oleh universitas tapi fakultas ya. Itu boleh sekali, itu boleh sekali. Nah, kalau memang akhirnya Bapak Ibu mengkombinasikan ya, menggabungkan antara yang structure dengan yang free, itu Bapak Ibu masuk ke hybrid. Yang structure itu yang kami beri kode angka 1 ini Bapak Ibu, dan yang free kami beri kode 2. Nah, ini sangat fleksibel sekali Bapak Ibu, tergantung dari kebijakan kampusnya. Makanya seperti tadi yang saya sampaikan di awal, pentingnya menyediakan infrastruktur berupa kebijakan ya, agar kampus ini, prodi ini, fakultas ini mudah untuk segera running, berlari, membantu memfasilitasi hak belajar mahasiswa di luar kampusnya. Nah, ini kalau Bapak Ibu cermati yang nomor 1 ini, yang kolom terakhir ya, yang hybrid ini, ada mata kuliah yang mungkin saja itu di prodinya, tapi ada juga mata kuliah itu di luar prodinya ya. Contoh sederhana di mahasiswa saya tahun ini, MSIB ketiga ini keterima di Metaverse. Beneran Bapak Ibu, prodinya pendidikan biologi. Itu kan pusing kalau kita tidak memiliki perspektif yang tadi kami sampaikan. Pusingnya di rekognisi. Karena kami punya prodi TI, teknik informatika, sistem informasi, kami juga punya prodi manajemen, prodi akuntansi. Kami bisa mengambil mata kuliah itu untuk ditransaksikan di prodi kami. Dan itu sekali lagi butuh kebijakan. Ya, butuh kebijakan. Selagi kebijakan itu ada dan mensupport, itu akan sangat membantu sekali Bapak Ibu. Dan berikutnya, Bapak Ibu, yang tidak kalah penting, kok off ya, bentar. Oke. Nah ini Bapak Ibu, ya.
Ini contoh saja bentuk kebijakan kurikulum. Dan ini Bapak Ibu tips, tips ya Bapak Ibu. Kadangkala, Mas, tadi sudah disampaikan oleh Pak Yanuar, kadangkala ada dosen yang masih resisten. Sambil contoh, ya, sambil contoh sederhana. Ada dosen, gitu ya, dosen tidak begitu, belum begitu senior ya, tapi sudah sangat bagus sekali pengajarannya. Mata kuliahnya itu tidak rela kalau itu digunakan untuk merekognisi mahasiswa. Nah, pengalaman begini Bapak Ibu, sebenarnya di dokumen kurikulum kita salah satunya adalah RPS. Bapak Ibu bisa menambahkan deskripsi seperti ini. Ini saya zoom ya. Jadi di mata kuliah itu disampaikan seperti ini, bahwa mata kuliah ini, kompetensi yang diperoleh di mata kuliah ini dapat dicapai melalui kanal riset mandiri, mengajar di sekolah, magang, studi independen, atau bentuk kegiatan di luar prodi lainnya yang setara kompetensi aktivitas belajar dan alokasi waktunya. Sehingga ketika ada dosen, pemilik mata kuliah, kok masih belum merelakan mata kuliahnya, strateginya seperti ini Bapak Ibu. Jadi memang di dokumen kurikulum itu sendiri memang harus support. Bukan struktur kurikulumnya saja, tetapi dokumen kurikulumnya seperti RPS, sebaiknya kalau Bapak Ibu mau coba ya silakan. Ini bisa menjadi alternatif gitu. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah saya Bapak Ibu, bioinformatik. Ya, bioinformatik. Ketika mahasiswa saya tadi prodi pendidikan biologi kok masuk metaverse, kemudian mereka dia bisa mencapai ya, mencapai kompetensi di mata kuliah ini maupun CPL-nya, ya saya harus merelakan. Ya, dasar saya merelakan bukan hanya semata-mata kesepakatan CPL saja, tapi tidak. Ya, jadi sekali lagi karena adanya dokumen kurikulum yang mensupport. Jadi di RPS mata kuliah itu, mata kuliah ini bisa enggak direkognisi gitu? Oh bisa, ya bisa. Loh kenapa kok bisa? Karena di RPS yang sudah diautentikasi, ya, mohon maaf, ditandatangani ya di kolom otorisasi ya di kolom di baris ketiga kalau nggak salah itu sudah karena sudah disahkan ya otomatis ini harus dipatuhi bersama begitu Bapak Ibu. Nah ini ketika mahasiswa sudah mendapatkan kompetensinya ya sudah dia harus benar-benar bisa kita akui. Sementara itu Mbak Ria yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau terlalu panjang penjelasan saya. Baik, terima kasih Pak Agus. Boleh dong aplaus yang meriah nih, boleh virtual, boleh secara langsung. Terima kasih sekali. Harapannya cukup membuka kembali begitu ya, Mbak. Apalagi yang hadir tidak hanya dari perwakilan kampus, tapi juga dari mitra Pak Agus di siang hari ini, sehingga harapannya mitra juga semakin paham pentingnya rancangan pembelajaran yang seperti apa sih, yang pas gitu ya dengan kualitas yang ditetapkan oleh MSIP yang kemudian akan memudahkan bagi Bapak Ibu dari perwakilan kampus untuk bisa mengakui SKS-nya sehingga nanti mahasiswa happy nih mendapatkan hak sesuai dengan yang memang sudah dijanjikan bersama. Nah, Pak Agus ini sudah mulai banyak nih pertanyaan, tapi saya izinkan saya merecap sejenak begitu ya dari yang disampaikan dari Pak Agus tadi. Kalau selama ini kita berpikiran masih dari rekognisi SKS itu masih fokus dari irisan kompetensi begitu ya. Kebanyakan masih seperti itu sehingga sangat sulit ketika mahasiswa itu mengambil program yang jauh sekali dari program studinya. Nah, tapi ternyata tadi sudah dibukakan oleh Pak Agus bahwa tidak hanya irisan kompetensi yang bisa kita lihat kakak-kakak, Bapak Ibu semua, tapi juga ada dari durasi, kemudian juga skala dan dampak yang diberikan oleh mahasiswa tersebut, kemudian juga dari luaran lainnya yang bisa diberikan, termasuk juga dari kompleksitas dari pekerjaan atau hal yang dipelajari oleh rekan-rekan mahasiswa kita semua. Nah, ini sudah ada beberapa yang raise hand juga. Bolehkah kita recap dulu dari yang sudah bertanya via chat Zoom ya Pak Agus ya? Siap, Mbak Ria. Siap. Oke. Dari Bu Syakila, tampaknya dari perwakilan mitra. Gini Pak Agus, kalau pihak kampus misalnya nih meminta mitra untuk menambahkan kompetensi tambahan di luar posisi yang sudah kami rancang. Karena mahasiswa mereka yang sudah mereka berikan surat rekomendasi melamar ke posisi yang tidak sesuai dengan jurusan mereka. Nah ini yang tadi barusan kita recap ya. Itu bagaimana ya sosialisasinya? Karena dari kami sebagai mitra sudah mustahil untuk menambahkan kompetensi dan pembelajaran baru di waktu yang sangat singkat ini. Mungkin boleh dikasih penjelasan sedikit. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Ria. Luar biasa pertanyaannya. Ini pernah kemarin Mbak Ria muncul pada saat kami mendampingi
salah satu perguruan tinggi di Surabaya gitu ya. Sama, Pak, memungkinkan enggak ya kita request gitu. Misalnya dua saja Pak, nggak banyak-banyak gitu. Dua kompetensi ini, dua tagihan ini, dua skill ini nanti masuk Pak di kegiatan MSIB-nya mahasiswa. Terus kebetulan mereka MSIB mandiri. Nah, ternyata juga sama Mbak Ria, si mitra ini menyampaikan, walaupun itu dua atau bahkan satu, kalau itu merupakan sebuah kompetensi ya yang harus diinsertkan gitu ya, diinsertkan di sana di learning design yang sudah ditetapkan oleh mitra, ini sangat berat Bapak Ibu ya, sangat berat bagi mitra. Kenapa? Mitra sudah mendesain satu kompetensi, ini resources yang dibutuhkan apa saja itu sudah memetakan loh Bapak Ibu ya. Dan itu sudah masuk juga di seleksi mitra MSIB. Kalau Bapak Ibu cermati ya di lini masanya MSIB ya yang awal-awal sampai sekarang itu ada proses seleksi dan salah satunya itu yang diseleksi ya, yang diseleksi gitu ya. Jadi kesesuaian antara kompetensi yang ditetapkan dengan resources yang disediakan oleh mitra, sehingga kalau Bapak Ibu mendesak mitra untuk menginsertkan satu atau bahkan dua atau lebih, itu akan sangat merepotkan. Dan jika memang alasannya adalah bahwa agar mudah bagi Bapak Ibu untuk merekognisi, nah kembali lagi seperti yang tadi kami sampaikan Bapak Ibu, yang di-capture ini jangan hanya ranah ketercapaian penguasaan pengetahuan ya, karena kalau pengetahuan larinya ke ya mohon maaf ke CPMK itu Bapak Ibu. Padahal kalau kita mau berbicara CPMK ya harus adil juga. CPMK itu kan tidak hanya disusun dari unsur pengetahuan dan keterampilan khusus, tapi juga ada sikap dan keterampilan umum. Di mana sikap dan keterampilan umum dua hal ini itu sangat relevan dengan domain KKNI yang tadi saya presentasikan Bapak Ibu, ya. Dengan domain KKNI yang tadi sempat saya singgung, yaitu kemampuan kerja dan kewenangan dan tanggung jawab. Nah, jika memang mahasiswa Bapak Ibu lebih terenrich kompetensinya di sana, lebih terperkarya gitu ya, kompetensinya di bagian ranah itu, mengapa tidak kita akui? Ya, ini juga menguatkan apa yang disampaikan oleh Green bahwa kompetensi mohon maaf, kecakapan abad 21, kecakapan bekerja di abad 21 itu bukan penguasaan pengetahuan Bapak Ibu, tetapi kemampuan kerja, kewenangan dan tanggung jawab. Itu menjadi dasar skill seseorang untuk bekerja. Artinya mulai dari komunikasi, argumentasi, kemudian leadership, ini menjadi kompetensi fundamental. Yang namanya fundamental itu mendasar. Nah, kalau mahasiswa kita benar-benar terupgrade di situ ya, kita harus bersyukur. Belum tentu di prodi saya pendidikan biologi bisa membekali mereka untuk leadership-nya bagus karena semuanya berbasis mata kuliah kan gitu. Nah, itu yang harus kita lebih open gitu ya, Bapak Ibu di ranah itu. Itu Mbak Ria. Baik, terima kasih Pak Agus. Nah, kembali ke yang tadi ya, berarti tidak hanya irisan kompetensi yang harus di-highlight begitu ya Pak Agus ya, sehingga nanti bayangkan nih Bapak Ibu, satu mitra bisa jadi ada lebih dari 50 kampus nih yang terlibat di sana, atau 20 sampai 50 kampus. Masing-masing minta tambahan kompetensi, luar biasa itu kompetensi yang harus disediakan oleh mitra begitu ya Bapak Ibu. Iya, betul. Terima kasih. Nah, kemudian ini ada yang sudah raise hand, kita sapa dulu dari Ibu Felicia. Selamat siang Ibu Feli. Iya. Selamat siang, Mbak Ria, perkenalan Pak dulu, Agus. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang. Mungkin perkenalkan, nama saya Felicia Silviana. Saya PIC MSIB dari Universitas Palangkaraya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Dan ini mungkin yang juga saya tanyakan, yang mau saya tanyakan juga kemarin saya tanyakan di grup ya, Mbak Ria ya. Jadi sehubungan dengan pengakuan SKS. Jadi seperti yang kita ketahui ya, kalau pengakuan SKS ini adalah MBKM ya 20 SKS Pak Agus ya. Nah, tapi di kenyataannya pada saat kita mau merekognisi ke dalam 20 SKS itu ya ada beberapa kesulitan mungkin ya. Jadi ada yang bisa
kurang dari 20 SKS gitu ya. Ada yang kita susah untuk bisa mendapatkan pas 20 gitu ya. Malah mungkin ada yang karena SKS itu ada yang 3, ada yang 4, susah untuk pas 20. Jadi ada kemungkinan bisa lebih Pak Agus, misalnya 21 atau 22 SKS gitu ya. Nah, itu apakah bisa dikonversikan seperti itu, Pak Agus ya? Karena kalau mengingat kita tahu ada peraturan Kemendikbud nomor 74 ya tahun 2021 itu bahwa kegiatan MBKM itu bisa diakui lebih dari 20 SKS kalau kegiatan kegiatannya itu lebih dari 840 ya, kalau nggak salah ya 840 itu bisa lebih dari 20 SKS gitu ya. Nah, apakah di MSIB ini bisa seperti itu? Karena kalau dari saya tanyakan di bagian PD Dikti ya, jadi untuk salah satu kegiatan MBKM ini itu juga nantinya akan diakui ke dalam IKU 2 ya, IKU 2 ya, Pak Agusnya. Jadi tapi peraturan di IKU 2 itu saya dapat info dari PD Dikti itu baru diakui ke dalam IKU 2 kalau sudah minimal 20 SKS. Pak Agus. Jadi kalau misalnya dia 19 aja gitu ya, itu sudah nggak bisa diakui gitu ya. Makanya kita pengalaman di kampus kita ada mungkin ada ada ribuan gitu ya yang mungkin ikut MBKM, tapi ternyata banyak yang tidak sampai 20 itu akhirnya tidak bisa diakui IKU 2, jadi cuma bisa ada ratusan aja gitu. Nah, bagaimana di MBKM maupun di MSIB ini apakah memang harus maksimal 20 atau bisa lebih dari 20 gitu ya. Nah, itu pertanyaan saya pertama. Kemudian pertanyaan saya kedua adalah sehubungan dengan nilai penilaian MSIB. Pak Agus ya. Tadi kalau saya mendengar penjelasan dari Pak Agus bahwa nilai itu bisa fleksibel ya, Pak Agus, dan bisa ada penilaian bisa berbasis portofolio gitu ya. Dan ini apakah memang sudah benar pemahaman saya mengenai tadi penilaian bisa berbasis portofolio? Itu kalau saya menangkapnya bahwa untuk nilai MSIB itu tidak harus kita bulat mengambil nilai dari yang sudah diberikan mitra gitu ya. Jadi mitra itu misalnya memberikan 88 atau berapa gitu ya. Nah, kita bisa membuat portofolionya sendiri ya, gitu ya Pak Agus ya. Jadi kita bisa menambahkan komponen nih misalnya. Karena di tempat kita, di prodi kita itu ada kemungkinan khusus untuk mata kuliah yang konversi ke skripsi, itu kan ada peran untuk dosen pembimbing juga mau kita tambahkan di situ. Jadi misalnya ada penilaian dari dosen pembimbing gitu ya. Nah, jadi otomatis nilai itu tidak murni dari kita ambil dari mitra, tapi kombinasi juga dari penilaian dari dosen pembimbing, misalnya seperti itu. Apakah benar pemahamannya bisa seperti itu ya, Pak Agus? Nah, itu pertanyaan kedua. Kemudian yang ketiga, sehubungan dengan BKD. Tadi mungkin sudah disebutkan ya, Pak Agus, mengenai BKD, karena selama ini yang kita tahu kan kebanyakan keuntungannya untuk mahasiswa gitu ya, bisa konversi 20 ke SKS. Nah, sekarang keuntungan kita sebagai dosen itu apa? Gitu ya. Tadi disebutkan ada BKD gitu ya, kita bisa sebagai dosen pembimbing ya, saya nggak tahu, dosen pembimbing itu bisa diakui sebagai BKD. Nah, itu perinciannya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Pak Agus supaya kita memastikan itu sebenarnya kreditnya untuk dosen pembimbing atau apa gitu ya, itu pengakuan BKD-nya itu seperti apa? Mungkin bisa secara teknis dijelaskan lebih jelas gitu ya untuk BKD-nya. Mungkin itu aja dulu. Mungkin satu lagi, udah maaf ya sebelumnya. Ya, jadi mungkin tadi di Pak Yanuar tadi juga ada menyebutkan, jadi apakah untuk mahasiswa yang di semester akhir gitu ya, jadi memang biasanya kan mata kuliah tinggal sedikit gitu. Ada yang bahkan mungkin tinggal TA aja, atau mungkin sudah ada mata kuliah terakhir dan tidak bisa dikonversikan. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah bisa mahasiswa itu mengikuti MSIB, tapi karena dia sudah semester akhir, mungkin tidak ada mata kuliah yang bisa dikonversikan. Misalnya seperti itu, Mbak Ria. Apakah itu tetap bisa ikut dia untuk menambah pengalaman gitu ya, pengalaman mengikuti MSIB, tapi karena sudah mata kuliah semester akhir tidak ada mata kuliah dikonversikan, apakah itu bisa untuk
tetap bisa mengikuti MSIB. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih Mbak Ria, Pak Agus. Maaf kalau terlalu banyak pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Feli, diborong semua. Ini menunjukkan sudah terpendam sejak lama ini kayaknya Bu Iya, Feli. betul sekali. Iya. Iya. Saya sudah nggak sabar nih nunggu workshop tidak ini. sabar menunggu ini jawaban dari Pak Agus. Harus dijawab nih Pak Agus. Pertanyaan dari Bu Feli. Silakan Pak Agus. Jangan-jangan ini belakangnya Bu Felicia ini banyak rombongan dosen ini kelihatannya. Saya ditanya dosen-dosen soalnya terus Pak Agus, ya. Oke, siap Bu Felicia. Keren sekali Mbak Ria ini ya. Oke, gimana Mbak Ria? Saya bisa langsung jawab ya? Silakan Pak Agus. Saya khawatir Bu Feli semakin terpendam nanti semakin repot. Siap. Betul itu. Ya, jadi terima kasih Bu Felicia. 4 pertanyaan tadi yang disampaikan Bu Felicia ini sekali lagi bukan hanya Bu Felicia saja nih ya yang menghadapi itu, tetapi juga kampus-kampus lain, termasuk juga di tempat saya gitu ya, beberapa dosen masih gitu ya mungkin melontarkan hal-hal itu gitu, tapi belum, mungkin sudah mulai sedikit gitu ya. Nah, yang pertama terkait dengan ini apakah harus 20 SKS gitu ya. Nah, kembali lagi Bapak Ibu bahwa MSIB ini salah satu kanal kampus merdeka yang difasilitasi oleh pemerintah. Artinya mulai dari pembiayaan, penyediaan resources, sumber daya, kemudian mitra, ini semuanya benar-benar benar-benar difasilitasi secara optimal sehingga standar pembiayaannya, kemudian penyelenggaraannya intinya ini sangat tinggi sekali gitu ya, sangat tinggi sekali. Karena ini penyelenggaranya menganut prinsip yang sangat tinggi, sangat baik gitu ya, maka sudah sewajarnya kita memberikan pengakuan yang maksimal, yaitu 20 SKS. Nah, jika Bapak Ibu ternyata di lapangan kesulitan untuk 20 SKS, Bapak Ibu bisa enggak misalnya 21 SKS? Boleh sekali, nggak ada masalah. Ya, beberapa case termasuk di tempat saya juga pernah ada kejadian itu dari prodi bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris yang magang, tapi itu MSIB kedua kalau nggak salah, MSIB pertama Mbak Ria. Jadi dari prodi pendidikan bahasa Inggris keterima gitu di MSIB. Nah, akhirnya setelah dilakukan rekognisi dengan beberapa formula ketentuan tadi nih, ya ternyata ketemunya tidak 20 tapi 21. Nah, kaprodinya waktu itu Pak Agus, apakah ini bisa? Saya sampaikan ke Ibu kaprodinya, Bu kok nyebut merek. Ibu, ini bisa, nggak ada masalah gitu ya. Dan itu bisa dilanjutkan gitu. Karena begini Bapak Ibu, kalau harus bisa memastikan 20 SKS kan belum tentu struktur SKS, mohon maaf besar, bobot SKS mata kuliah itu bisa mencapai 20. Kan ada yang 3, 2, dan tergantung dari kombinasi mata kuliah itu sendiri kan gitu. Nah, akhirnya suatu saat ketemu 21, nggak ada masalah Bu Felicia. Ya, nggak ada masalah. Pak, tapi kalau kurang dari 20, 19 gimana? Ini sudah mentok. Dipastikan lagi, apakah potensi luaran seperti HKI tadi ya, mahasiswa membuat katalog, kemudian dalam sebuah buku, kemudian produk gitu ya, name seperti kartu produk gitu. Nah, itu kan butuh effort juga yang sangat challenging banget, menantang banget gitu. Nah, kenapa itu tidak dihakaikan gitu ya? Nanti mentornya masuk di situ semua gitu. Nah, ada enggak mata kuliah yang bisa mengakomodasi aktivitas atau kompetensi mahasiswa di HKI itu? Kalau di tempat kami ada mata kuliah namanya mata kuliah publikasi ilmiah. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengambil mata kuliah seperti ini, mata kuliah pengelolaan kekayaan intelektual. Beberapa kampus punya mata kuliah itu Bu Felicia. Jadi itu juga bisa kok dimunculkan sebagai enrichment courses seperti yang disampaikan oleh Pak Yanuar tadi pagi, maupun mata kuliah yang dimiliki oleh Bapak Ibu di tingkat prodi gitu. Nah, berikutnya terkait dengan penilaian, apakah bisa berbasis portofolio? Sejauh ini kalau saya Bapak Ibu, kalau saya menilai portofolio merupakan salah satu teknik untuk menilai apakah MSIP yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa, oleh mahasiswa kita itu
sudah on the track atau belum. Karena melalui dokumen portofolio kita bisa melihat ya logbooknya seperti apa dalam satu dokumen gitu ya. Kemudian luaran akhirnya seperti apa, ada enggak luaran tambahan, kemudian HKI-nya, kemudian dokumentasi atau video-video mereka. Nah, itulah portofolio gitu. Jadi melalui portofolio sebenarnya kita akan terbantu gitu ya. Portofolio kan prinsipnya kompilasi. Kompilasi segala bentuk yang mencerminkan dokumentasi kegiatan mahasiswa, rekam jejak mahasiswa. Termasuk di dalamnya seperti apa sih peer review sejawat. Nah, itu boleh Bu Felicia. Bapak Ibu kembangkan sendiri peer assessment yang harus diisi oleh sejawatnya si mahasiswa itu. Nah, itu kita akan mendapat gambaran bisa enggak kita rekognisi sikapnya gitu. Oh, bisa karena peer assessment-nya menunjukkan dia diterima gitu ya. Nah, itu sih justifikasi mengapa bisa menggunakan portofolio. Dan kalau kita cek Bapak Ibu di borang APT 3.0 perguruan tinggi ini yang dari Ban PT maupun APS yang belum ikut Ban PT ya APS 4.0 maupun yang oleh LAM itu selalu diminta bisa enggak prodi menunjukkan penilaian yang autentik. Nah, MSIB ini kan salah satu kanal BKP Kampus Merdeka. Intinya di standar proses mahasiswa tidak hanya diajar mencapai kompetensinya di kelas tapi juga di luar kelas ya, di perusahaan, di mitra. Nah, seperti apa sih authentic assessment-nya? Nah, itu bisa kita tunjukkan Bu Felicia dalam akreditasi. Dan saat ini LAM itu sudah mulai terbuka loh dengan yang Kampus Merdeka dan mulai juga menantang kita, bisa enggak prodi membuat authentic assessment? Nah, ini salah satu bentuk authentic assessment yang bisa kita berikan ketika menghadapi asesor, auditor gitu ya, pada saat audit mutu. Kemudian yang ketiga, terkait dengan BKD atau LKD. Mungkin nanti akan saya share Bu, saya berikan ke Mbak ini atau bisa Jabri ke saya berikan rubrik BKD-nya Bapak Ibu. Di sana sudah ada poin-poinnya. Kalau BKD lama, ya di BKD lama memang belum mengakomodasi, tapi kalau Bapak Ibu sudah menggunakan BKD baru, artinya sudah terintegrasi di Sister, ya untuk BKD LKD-nya itu sudah menggunakan rubrik yang baru. Di mana ketika Bapak Ibu mendapatkan penugasan, walaupun itu surat rektor, surat tugas rektor, SK Dekan, itu boleh loh ditransaksikan, ya ditransaksikan. Kemudian yang berikutnya, oh ya ini benefit ya, benefit dari DPL. Jadi walaupun Bapak Ibu bukan DPL MSIB yang ditetapkan berdasarkan SK ya dari tim pengelola Pokja MSIB, Bapak Ibu merupakan DPL ya dosen pendamping gitu ya dari institusi gitu ya. Ini boleh ditransaksikan gitu ya, nggak ada masalah. Kemudian yang keempat, mahasiswa akhir bagaimana? Nah, ini Bapak Ibu, ini terjadi di salah satu Poltek kemarin yang sempat kami dampingi dan salah satu kampus juga di Pulau Jawa. Ini begini, mahasiswa itu berada di semester akhir. Sekarang kita buat simulasinya Bapak Ibu. Mahasiswa tadi berada di semester akhir. Ya, saya izin share screen. Ini sangat rawan banget kalau tidak ada visualisasinya. Nah, sambil contoh ini saja. Oke, saya buat sheet baru. Silakan nanti Bapak Ibu mencermati simulasi dari saya. Oke, nih simulasinya. Oh, wait. Nah, kenapa seperti ini? Oh, kenapa seperti ini? Sebentar. Oke. Nah, oke. Bapak Ibu sudah terlihat ya? Slide kosong dari saya. Mahasiswa tersebut misalnya di semester 7, ya, di semester 7, aduh, angka saya jelek. Ini sudah menghabiskan 128 SKS. Nah, sekarang semester 7. Ya, artinya dia sudah berada di semester 6 dan mau masuk semester 7 dan 8. Nah, harapannya di 2 semester terakhir ini dia bisa mencapai 144. Nah, 144 SKS lulus S1. Ya. Sekarang lihat dulu. SKS lulus prodi Bapak Ibu berapa? Kalau SKS lulus Bapak Ibu di prodi itu 144 ya, fix. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya. Apakah ada Pak Agus? Ada. Ya, ada. Jadi untuk bisa lulus di sebuah prodi itu, sebentar. Untuk lulus di sebuah prodi itu
SKS yang dibutuhkan itu tidak boleh lebih dari 144 dan tidak boleh kurang dari 144. Jadi tampak sekali itu paket walaupun ada beberapa mata kuliah pilihan. Nggak ada masalah sebenarnya Bapak Ibu. Dari 144 ya, yang bersangkutan itu kurang berapa SKS? Oh, karena dia sudah mengambil 28, ya kurangnya berapa Bapak Ibu? Ya, kurangnya berapa? 16. Padahal ketika mahasiswa tadi masuk di semester ini ikut MSIB harus diakui 20 SKS, kan gitu. Karena kurangnya 16. Nah, ini saya tulis 16. Padahal harus direkognisi 20 SKS. Berarti kan kelebihan 4. Ya, kelebihan 4. Atau misalnya ternyata Bapak Ibu setelah otak-atik nggak 16 gitu ya. Misalnya bisa lebih dari itu. Oke, nggak masalah. Tapi di sini yang lebih penting di sini adalah mahasiswa pasti akan kelebihan 4 SKS. 4 SKS ini bagaimana mentransaksikannya? Ya. Yang pertama, Bapak Ibu, cek dulu kebijakan akademiknya. Kalau mahasiswa mengambil kegiatan di luar kemudian bisa direkognisi kok kelebihan, apakah ini langsung bisa serta-merta dimasukkan ke SKPI? Oh iya Pak, langsung ke SKPI. Silahkan, jika memang itu kebijakan akademik kampusnya. Ya. Tapi ada juga Bapak Ibu yang opsi kedua, 4 SKS ini tetap ditulis di transkrip. Salah satu perguruan tinggi di Jawa Timur menerapkan ini Bapak Ibu. Jadi 4 SKS ini tetap ditransaksikan di transkrip. Sehingga 20 itu masuk semuanya di transkrip. Gitu ya. Tapi yang 4 SKS ini tidak digunakan untuk menghitung IPK terakhir. Karena penghitungan IPK terakhir tetap harus 144 SKS. Itu Bapak Ibu. Jadi total misalnya 88 SKS yang harus dia tempuh selama menjadi mahasiswa S1 di prodi itu. IPK-nya ya harus dibagi dengan 88 itu tadi akan muncul IPK-nya di transkrip. Nah, yang 4 ini tidak dimasukkan untuk menentukan IPK. Yang dimasukkan ya 16 ini Bapak Ibu. Ya. Nah, sekali lagi kembali ke kebijakan akademik di lingkungan program studi Bapak Ibu. Ada juga loh yang untuk bisa lulus itu tidak 144, tapi 146. Oh, ini mohon maaf kebanyakan. 146 ya, 146 sampai 152. Kemarin maaf 154 SKS. Ini prodi Bapak Ibu. Ada sebuah prodi S1 yang mensyaratkan mahasiswa kamu boleh lulus dari prodi ini jika minimal 146 dapat ya. Minimal IPK-nya sekian. Nah, karena mahasiswa tadi berada di semester terakhir, mau ditambah 16, mau ditambah 18 atau bahkan 20 atau termasuk 21, nggak ada masalah. Ya, masih memungkinkan mahasiswa tadi untuk bisa memenuhi ini. Karena di beberapa perguruan tinggi negeri membuat range yang seperti ini Bapak Ibu. Untuk bisa lulus 146 sampai 154 atau bahkan lebih di beberapa yang pernah kami lihat dokumen kurikulumnya. Jadi tergantung lagi. Jadi sangat fleksibel terhadap kebijakan akademik Bapak Ibu. Oleh karena itu, seperti saya sampaikan tadi, kebijakan akademik menjadi infrastruktur utama untuk memastikan bahwa mahasiswa ini termasuk yang semester terakhir bisa mendapatkan fasilitasi. Begitu Mbak Ria dan Bu Felicia penjelasan dari saya. Ya, terima kasih sekali Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Agus. Ini ya, jelas banget ya Bu Feli ya, dan mungkin Bapak Ibu lainnya yang tampaknya pertanyaan itu sering banget nih kita dengar bersama. Nah, sekarang jawabannya sudah clear sekali ya Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, langsung kita ke yang sudah raise hand dulu. Kalau tadi dari kampus kita dengar dari mitra boleh ya Pak Agus ya, dari Bu Boleh Mbak. Iya. Elin BitLabs Academy. Silakan Bu Elin, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Ria. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi begini Pak, saya mau tanya ada 3 pertanyaan sih. Yang pertama, sebenarnya kami ini sudah melaksanakan konsolidasi mandiri di minggu yang kemarin sama beberapa perwakilan dari UNIF. Namun ada pertanyaan yang masuk ke kami, bagaimana kalau seandainya perguruan tinggi itu tidak mengakui SKS yang diajukan oleh mitra?
Nah, itu jujur kami nggak bisa jawab sih, karena kami juga bingung. Karena terakhir kan arahannya itu adalah diharapkan universitas itu bisa mengikuti apa yang sudah ditawarkan oleh mitra gitu. Tapi kalau misalnya memang ada kampus yang insist tidak mau mengakui, nah kami juga bingung nih gimana. Sekiranya apakah kalau seandainya emang ada kampus atau univ yang tidak mengakui, apakah ada sanksi atau gimana? Atau memang peserta yang sudah masuk ini dari kampusnya tetap boleh menjalankan program atau gimana? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait SKS. Apakah sebenarnya jumlah SKS yang dibuat oleh mitra itu harus bulat di angka 20 gitu? Karena sebenarnya dari kami, BitLabs ini sendiri kami sudah membuat dan ternyata konversi SKS itu ada di angka 21. Nah, ketika kami coba konsolidasi kemarin, banyak dari universitas yang minta, Mbak tolong disesuaikan jadi 20. Nah, jadi kami berpikir, apakah sebenarnya angka 21 itu yang kami ajukan, silakan kebijakan masing-masing kampus menyesuaikan dengan keterserapan maksimal 20, atau sebenarnya mitra harus benar-benar ngitungnya bulat di angka 20 itu, gitu, dari awal. Dan yang ketiga, terkait DPL. Apakah kita bisa minta nama DPL-nya supaya kita bisa memvalidasi dan finalize juga nih untuk SKS ini, supaya kami juga bisa segera closing. Soalnya banyak sekali peserta kami yang bertanya, bagaimana dengan konversi SKS-nya. Demikian sih pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Bu Elin. Pertanyaan yang sama juga ini dari Mitra Danon, Pak Agus. Sejauh ini kami mengajukan beberapa pre-internship survey di mana kami mencoba mendata plan SKS yang akan ditransfer mahasiswa melalui program magang. Ada beberapa yang mengisi no conversion. Nah, kira-kira ini diperbolehkan atau tidak ya? Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih Mbak Ibu Elin ya dari BitLab tadi. Saya kira ini juga tidak hanya terjadi di BitLab ya, di BitLabs, tapi juga di beberapa mitra. Yang pertama mahasiswanya, saya balik ini ya dari yang terakhir, mahasiswanya bertanya ke mitra gitu ya, ke perusahaan, kami nanti jadi direkognisi dengan mata kuliah apa? Nah ini diarahkan. Nah Prodi dan Bapak Ibu semua, memang kita harus memberikan pemahaman bahwa hak rekognisi itu ada di perguruan tinggi. Mitra tetap bisa memberikan masukan, input gitu ya. Ini nih kira-kira mata kuliah nanti bisa direkognisi gitu Mbak Ria. Ya, jadi memang kewenangan untuk rekognisi ada di program studi, ada di perguruan tinggi gitu ya. Sehingga status mata kuliah yang direkomendasi, mata kuliah yang tadi disampaikan oleh mitra ini sebatas rekomendasi. Nah, mengapa demikian? Karena memang nanti yang menilai ya sekali lagi yang mengolah nilai itu, menginterpretasikan nilai 88 itu ya dari MSIB itu tetap perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu perguruan tinggi juga harus terbuka gitu ya sebaiknya. Nah, ini pentingnya konsolidasi seperti yang disampaikan oleh Pak Yanuar dan Mas Indrawan di sesi awal tadi gitu. Sehingga pentingnya komunikasi itu sejak awal. Jadi tidak boleh salah satu eksklusif gitu ya menutup gitu. Tapi saya yakin insya Allah di MSIP ketika ini semuanya sudah lebih open gitu ya untuk itu. Sehingga mahasiswa bisa kita arahkan ke sana. Dengan demikian, maka SKS 20 SKS rekognisi itu bukan sesuatu yang fix. 20 itu sebenarnya kan ini kegiatan ini tuh sudah merupakan kegiatan yang diselenggarakan dengan standar tinggi gitu ya, dengan standar yang sangat baik. Sehingga kalau kurang dari 20 ini dipertanyakan gitu ya. Learning design-nya sudah sudah ditata dan diakumulasikan 800, bahkan ada yang sampai 900 gitu ya. Saya kemarin cek. Nah, itu otomatis gitu ya. Otomatis 20 SKS gitu. Kalau misalnya lebih karena memang alokasi waktu di beberapa sekuen kegiatan di mitra itu memang sedikit bertambah gitu ya, karena ada kebijakan tertentu, kompetensi tertentu, silahkan. Ya, itu kewenangan mitra gitu. Sehingga nanti bisa disampaikan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh mitra tidak 20 tapi bisa 21. Kemudian yang pertama tadi adalah bagaimana sih PT bagaimana jika PT atau perguruan tinggi prodi asal mahasiswa ini tidak mau mungkin bukan tidak mau mengakui, mungkin memiliki pertimbangan lain Mbak Ria ya dan Bu Elin gitu ya. Pertimbangannya begini,
bisa saja rekomendasi tersebut itu disusun oleh DPL yang mungkin beda rumpun. Ya, itu nggak ada masalah karena ada yang namanya rekomendasi atau ini kan boleh ya. Nah, yang namanya rekomendasi ya beberapa mungkin bisa dipakai, beberapa ada yang dipakai dengan catatan. Nah, itu yang perlu kita bijaki bersama. Artinya boleh loh ini menjadi bahan diskusi di bahan konsolidasi antara mitra dengan perguruan tinggi. Ya, silakan nanti besok ya Mbak Ria ya, ada sesinya kan. Nah, ini bisa jadi bahan diskusi di sana. Itu. Baik, terima kasih Pak Agus. Nah, jadi kalau no konversi ya kembali lagi ya gitu. Apakah memang itu dari kesepakatannya mahasiswa? Jangan sampai gini nih, mahasiswa dirugikan begitu. Mengingat satu semester sudah dilalui, mahasiswa juga punya effort begitu ya, ada usahanya di lapangan begitu menjalani program pembelajaran di mitra yang juga berat nih Bapak Ibu, karena mitra-mitra juga sudah kita dorong nih untuk bisa merancang program pembelajaran yang setara 20 SKS, yaitu sampai 900 jam durasinya. Luar biasa nih Bapak Ibu. Dan syaratnya salah satunya program MSIB itu ada project real yang harus dikerjakan mahasiswa, yang itu karena real kontribusinya nyata. Nah, dari situ sebetulnya kalau dikaitkan dengan paparan dari Pak Agus tadi sudah masuk semua nih Bapak Ibu. Jangan kita hanya fokus pada irisan kompetensi saja, tetapi lihat juga durasi, kemudian skala dan dampak yang sudah dihasilkan mahasiswa, termasuk luaran yang bisa diarahkan ke arah sana, dan juga kembali lagi ke ini ya, di kontribusi nyata yang sudah diberikan. Nah, itu jangan sampai kompleksitas yang sudah dilakukan itu akhirnya hanya diakui sedikit sekali gitu. Kecuali bisa nggak ya Pak Agus kalau mahasiswanya yang nggak pengen dikonversi? Nah, ini kan pertanyaannya jadi gini nih Pak Agus. Kalau mahasiswa sampai nggak dikonversi, artinya kan di semester itu dia cuti ya dalam tanda petik. Padahal syarat untuk ikut MSIB adalah mahasiswa aktif. Nah, kami tidak ingin nih Bapak Ibu, karena mahasiswa tidak dikonversi harus mendobel perkuliahan. Nah, ini yang kita harus waspadai bersama nih Bapak Ibu. Ketika mendobel perkuliahan, artinya bayangkan nih Bapak Ibu mahasiswa ambil misalnya ya 18 SKS di kampus. Sementara di sini menjalani program yang setara 20 SKS, 38 SKS dikerjakan dalam satu waktu yang sama. Bebannya luar biasa nih Bapak Ibu, dan akhirnya kami jadi harus menerima banyak surat pengunduran diri mahasiswa yang nggak kuat mengibarkan bendera putih nih, karena harus double program dan itu effortnya luar biasa banyaknya. Nah, padahal secara standar sendiri satu semester itu maksimal 24 SKS ya Pak Agus ya mestinya ya. Nah, jadi silakan ya Bapak Ibu, mohon itu dipertimbangkan dan diperhitungkan. Kembali lagi kita tidak fokus hanya pada irisan kompetensi ketika CPL-nya kok beda banget sama CPMK. Nah, itu lihat lagi yang lain-lain tadi, dan boleh konsultasi ke Pak Agus, boleh ya Pak Agus ya. Dan Bapak Ibu DKM lainnya yang luar biasa. Baik, nah ini ada yang, nah itu dia Mbak, makanya relate banget Ibu Rima nih. Oke, kita beralih ke kampus lagi ya. Ada Pak Anto dari Universitas Dinamika yang sudah sejak tadi angkat tangan, saya khawatir capek. Silakan Pak Anto. Betul. Terima kasih Mbak Ria. Selamat sore Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Yang pertama mengenai konversi, alhamdulillah kami di Universitas Dinamika dalam satu semester kemarin, khususnya di fakultas kami, nggak masalah. Artinya memang kami bisa memahami seperti apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi gitu. Hanya saja ada satu hal yang kami dari penjelasan yang terakhir ini itu mendapati pada saat anak-anak itu mau, maaf istilah saya, berangkat mengikuti MSIB, itu kan mereka kami minta untuk menyodorkan materi-materi yang akan diikuti, dan itu dari mitra itu kami dapatkan juga. Kami dapatkan sehingga kami coba konversi begitu. Nah, ada di mitra kami itu yang hanya mengkonversikan di sana itu menyediakan 15 SKS saja. Jadi tidak persis 20 seperti yang disampaikan Pak Agus tadi. Jadi hanya 15 saja, sehingga pada saat mengkonversi akhir pun itu kami, maaf bahasanya, hanya menghargai ya 15 SKS. Jadi memang kami berdasarkan laporan, kemudian juga dari logbooknya kami cermati begitu, sehingga
kami memang hanya mengkonversi hanya 15 SKS saja begitu. Nah, apakah hal ini mohon maaf istilah saya salah atau enggak gitu ya. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua berkaitan dengan DPL ini Pak Agus. Mohon maaf, jadi 1 semester kemarin itu kami ya istilahnya seperti loss informasi begitu. Jadi ada teman-teman yang join sebagai DPL diterima, kemudian ada juga yang tidak diterima kan begitu. Yang semester ini tidak ada yang diterima begitu. Nah, sehingga pada saat mengikuti anak-anak menjalani MSIB itu, kami agak lost kontak dengan pihak mitra begitu. Hingga kalau apalagi aktivitasnya itu kan dilaporkan di dalam sistem nih ya, sehingga dosen-dosen kami yang tidak diterima itu tidak bisa memantau begitu aktivitasnya seperti apa. Tapi terakhir ya kami berdasarkan laporan, kemudian termasuk dari mitra itu menyampaikan rapot atau nilai begitu, transkrip yang sudah diperoleh begitu. Nah, sehingga kami memang dasarnya dari itu saja. Nah, pertanyaannya adalah terkait dengan DPL ini. DPL itu apakah hanya yang diakui oleh terdaftar di Kemdikbud itu, atau boleh juga yang dari kami gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi disampaikan bahwa channel MBKM ini kan ada 8 gitu ya. Nah, salah satunya kan MSIB ini. Nah, kalau anak-anak itu sudah ikut 1 kali semester kemarin, semester ini ikut lagi itu apakah boleh? Ya, itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini agak nyimpang tapi konteksnya masih MBKM ya, walaupun bukan MSIB. Kalau yang sifatnya kami istilahkan mandiri, kami punya kerjasama dengan sebuah perusahaan, kemudian kami titipkan anak-anak di sana untuk dididik, dipelajari tentang ini sesuai dengan harapan kami begitu. Nah, apakah yang hal ini juga bisa diakui atau diakomodasi begitu. Nah, kemudian satu lagi terkait dengan konversi, itu kami mencoba menjembatani ada kalau boleh dibilang kasus begitu ya, karena dari rapot pada saat awal karena tadi sudah disampaikan mengenai kurikulum yang nanti akan ditempuh anak-anak, begitu selesai kan mendapatkan rapot yang masing-masing ada deskripsinya. Nah, ternyata itu ada ketidaksesuaian sehingga kami masukkan ke dalam mata kuliah istilahnya seperti pilihan begitu, yang di luar daripada core kompetensinya anak-anak. Nah, itu tetap kami akui sebagai pengakuan terhadap kegiatan mereka di sana, tetapi memang tidak persis kalau tadi Pak Agus mencontohkan 140 kurikulumnya ABCD begitu. Nah, ini ada tambahan. Kami nyebutnya dengan pengembangan diri 1, 2, kemudian ada lagi Kapita Selekta 1, 2, di mana masing-masing itu nanti memang rencananya akan kami masukkan di dalam SKPI. Saya kira begitu dulu Pak Agus. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anto. Silakan nih Pak Agus. Tampaknya juga terpendam sekian lama nih sehingga pertanyaannya beranak pinak nih Pak Anto. Silakan Pak. Sama seperti Bu Felicia tadi ini kelihatannya. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga ya tari ganong itu sebenarnya tampaknya masih ada yang resen juga dan berkait di chatbox ya Maria. Tapi jadi saya membawakan tari itu karena tarian itu sebenarnya tidak hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, jika memang mitra ternyata hanya tari ganong itu yang yang itu ya, yang teman-temannya reak itu bukan nggak sih? Ya, benar sekali. Kita sebagai penerima tamu dan juga pendamping Ibu Gubernur Khofifah yang maksimal gitu ya 12 SKS. Sekali lagi memang untuk Bapak Ibu mitra yang sore ini juga hadir, sekali lagi halo Sobat Online, semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di podcast Unipma bersama saya Angela Valentia Giovanni. Itu sesuai dengan for your information ya, Sobat, hari ini adalah podcast perdana Unipma. Tepuk tangan dulu dong. Tetapi lebih dari itu,
ketika kita Tentunya di hari yang spesial ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh dua orang yang menurut saya itu sangat keren dan tentunya sudah banyak dari kalian yang udah tahu mereka. Siapa sih mereka? Ya benar, putra-putri Universitas PGRI Madiun tahun 2022. Kompetensi keterampilan umum, kemudian ada juga yang emang ya tadi vibes-nya itu selalu beda kalau ada orang yang spesial kayak mereka ini. Bener nggak sih? Boleh. Bersama putra-putri Unipma tahun 2022, tentunya kita akan mengenal lebih dalam lagi tentang putra-putri Universitas PGRI Madiun. Tapi sebelum itu nggak afdol rasanya jika kalian belum kenalan dulu, belum sapa dulu teman-teman yang ada di rumah. Nah ini mungkin juga challenge kita ya Mbak Ria di tim pelaksana Kampus Merdeka, seperti apa memberikan insight kepada mitra agar bisa maksimal 20 SKS, sehingga ketika perguruan tinggi menerima rekomendasi itu juga bisa sesuai ya 20 SKS. Kalau mitranya sudah memberikan rekomendasi misalnya 20, kalau kita sendiri kurang dari 20, nah itu problemnya ada di kita gitu ya. Dan jangan sampai itu terjadi. Kemudian yang kedua, DPL itu yang bisa ditransaksikan Bapak Ibu di BKD maupun di POPAK ini adalah dosen pembimbing Kampus Merdeka per kanal gitu ya, per BKP. Nah, entah itu diangkat oleh ditetapkan oleh direktorat pelaksana Kampus Merdeka, kemudian atau oleh ini perguruan tinggi melalui SK rektor maupun surat tugas rektor atau dekan, itu tidak ada masalah. Jadi bisa ditransaksikan karena penjelasan kalau Bapak Ibu mengikuti penjelasan BKD LKD terbaru itu demikian ya. Kemudian yang ketiga, ikut 2 kali MSIB. Ya, sebaiknya kita prioritaskan bagi yang belum aja Bapak Ibu. Atau Mbak Ria yang punya jawaban, yang punya rumah nih Mbak Ria. Moga Mbak Ria nanti bisa ngasih jawaban gimana. Yang keempat, boleh enggak, intinya begini, boleh enggak magang itu, magang yang sudah Bapak Ibu miliki atau PKL ya, itu di-up menjadi magang bersertifikat. Silakan Bapak Ibu. Nah, silakan untuk bisa meng-up itu, bisa merekognisi 20 SKS, ini memang harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah seperti apa sih resources daya dukung yang diberikan oleh mitra. Sanggup enggak untuk mensupport pencapaian kompetensi selama 4-6 bulan. Kemudian learning design-nya bisa mencukupi untuk memenuhi ketercapaian 20 SKS enggak? Karena ini terkait dengan alokasi waktu. Nah, ini juga harus difikirkan juga. Kemudian biayanya itu juga harus disampaikan. Apakah ada sharing cost atau bagaimana gitu. Paling enak pengalaman dari beberapa ya melalui ini Bapak Ibu kebutuhan mitra ada kebutuhan untuk pengembangan tangki fermentasi gitu ya. Mereka punya anggaran sekian, disaring koskan dengan perguruan tinggi, itu akan jauh lebih sangat light cost sekali gitu ya. Kemudian yang terakhir, kembali ke kebijakan akademik sebenarnya Bapak Ibu di kampus itu seperti mau memfasilitasinya seperti apa gitu ya. Karena kita sudah berupaya gitu, tapi kalau misalnya payung hukumnya itu sendiri tidak menyediakan ruang untuk agilitas bagi pengelola program studi dan ini fakultas oleh pelaksana akademik itu sendiri, yaitu program studi untuk memfasilitasi mahasiswa, ya percuma menurut saya. Sehingga fasilitasi dalam bentuk infrastruktur kebijakan akademik sangat penting. Tadi beberapa ada yang sempat bertanya di chat Mbak, apakah bisa rekognisi untuk skripsi? Oh, bisa. Tapi bukan berarti tanpa skripsi. Jadi tetap bisa. Skripsi itu kan 6 SKS ya, 6 SKS. Artinya selama mereka magang atau studi independen, jika memungkinkan ada data yang bisa mereka tulis untuk data penelitian mereka sekalian, itu silakan. Tapi harus melalui ini pengalaman di prodi manajemen kami, mahasiswanya izin dulu ke mentor. Nah, ternyata Mbak Ria, mentor kita MSIB yang kemarin itu keren-keren loh. Ya, mentornya itu mereka sangat welcome sekali ya. Misalnya dicantumkan di artikel gitu ya sebagai co-author kesekian bersama dengan DPL-nya. DPL-nya juga mau, dosen pembimbing dari prodi itu juga mau. Nah, ini ada Pak Rino juga saya lihat tadi itu mencantumkan nama-nama Mas dosen, mentor dan seterusnya. Termasuk izin untuk mengambil data ya.
Apakah diizinkan? Sangat. Ternyata kalau diizinkan ya sekalian saja datanya diambil, tapi tetap membuat skripsi bab 1, 2, 3, dan seterusnya. Kembali ke kebijakan Bapak Ibu di kampus masing-masing seperti apa? Itu Mbak Ria. Oke, baik, terima kasih Pak Agus. Nah, clear ya Bapak Ibu. Jadi bisa Terima kasih Pak Agus. Iya Pak Anto, terima kasih. Jadi clear ya, tugas akhir bisa banget, tapi bukan berarti tanpa skripsi. Tetap terus skripsinya ditulis, tetap ada ujiannya, pendadarannya, dan lain sebagainya. Cuman bedanya pengambilan data difasilitasi di mitra dan izin. Nah, itu yang paling penting nih, karena beberapa hal barangkali rahasia atau sesuatu yang sifatnya ini ya kredensial banget dari mitra tersebut, dan nanti boleh banget diskusikan mana yang boleh di-up, mana yang tidak. Nah, ini yang kemudian komunikasi menjadi sangat penting. Nah, kalau tadi terkait BPL nih, Bapak Ibu izin menambahkan begitu ya. Ada 2 kategori DPL kalau di program MSIB, satu DPL MSIB yang memang ditunjuk begitu dari tim program bekerja sama dengan mitra untuk menyeleksi dan kemudian memilih DPL ini yang memang nantinya menempel di mitra. Tapi ini belum kita proses ya untuk yang angkatan 3. Yang kedua adalah DPL yang ditunjuk oleh masing-masing perguruan tinggi. Nah, tadi dari Pak Agus juga bisa dosen prodi atau ditunjuknya bahkan melalui surat tugas dekan pun oke, dan itu bisa diakui juga di BKD Bapak Ibu. Jadi silakan banget daripada menunggu begitu ya yang DPL MSIB ini, Bapak Ibu dari perguruan tinggi juga sudah bisa mulai menunjuk atau mungkin ini ya mengetuk Pak Rektor nih, Bapak mohon maaf ini DPL untuk perguruan tinggi kita, mahasiswa kita ada 1.000 loh yang diterima, bolehkah ditunjuk, begitu diberikan rekomendasi siapa yang akan menjadi DPL di perguruan tinggi tersebut. Jadi benar-benar mendampinginya hanya di internal perguruan tinggi terkait, begitu. Nah, kemudian yang berikutnya, apakah boleh nih semester ini ikut MSIB, semester depan ikut lagi? Banyak ya memang Bapak Ibu yang ketagihan, begitu, alhamdulillah. Nah, kalau tidak mengacu pada aturannya, memang mahasiswa punya hak belajar 2 semester di luar kampus. Nah, apakah 2 semester ini mau dimanfaatkan semua full di MSIB? Silahkan. Mau ganti-ganti program lain juga silahkan. Tapi prinsipnya mahasiswa punya hak belajar 2 semester di luar kampus. Begitu ya, Bapak Ibu, semoga menjawab. Dan rekomendasi tentunya arahan dari Bapak Ibu, baik itu dari prodi maupun pembimbing akademik, pasti sangat dibutuhkan oleh mahasiswa nih untuk mengarahkan juga. Barangkali mahasiswa itu kan ini ya penuh dengan gairah semangat yang menggebu-gebu. Nah, kadang-kadang pandangannya masih pendek. Nah, Bapak Ibu mohon nanti dibantu nih untuk diarahkan secara lebih luas lagi. Terima kasih. Oke, nah kita langsung mengarah ke yang resen berikutnya ya Pak Agus. Ya, wah, ini fansnya Pak Agus banyak sekali. Ada Pak Mustain yang tadi juga sudah rajin tanya di chat. Barangkali pengen segera mengungkapkan. Silahkan Pak Mustain. Baik, terima kasih Mbak Ria Aprilia dan terima kasih kepada pemateri Bapak Agus dari UNP Kediri selaku DKM Leeds. Saya Pak Mustain dari Uniba Madura. Ada beberapa hal best practice dan ada beberapa yang mau saya tanyakan. Nah, saya sampaikan untuk best practice berkenaan dengan pelaksanaan konversi. Ada memang studi kasus yang terjadi di kami. Di MSIB batch kedua kami ada 9 mahasiswa dan 9 mahasiswa tersebut alhamdulillah sudah selesai. Namun ada 1 mahasiswa yang nilainya sangat rendah sekali dikarenakan ada beberapa faktor yang saya investigasi terhadap mahasiswa tersebut dikarenakan tidak memiliki fasilitas atau sarana pendukung karena dia di kepulauan dan akses internet sehingga nilainya menjadi turun, dan alhamdulillah itu kita konversi sesuai dengan apa adanya dan kita sepakati mahasiswa tersebut menerima hal itu dan melakukan treatment selanjutnya yang akan kami berikan yakni semester antara seperti itu. Nah, yang mahasiswa lainnya alhamdulillah nilainya sudah bagus dan kita konversi. Dan nah, pelaksanaan konversi ini kami memiliki karena di semester 6 kemarin mahasiswa itu kita berikan KRS
itu KRS mata kuliah pilihan, dan mata kuliah pilihan itu sinergis dengan program MSIB dan mereka apply dan mereka terima, dan itu memudahkan kami untuk mengkonversi itu, dan alhamdulillah sudah selesai. Itu kita konversi, namun ada yang sudah 20 SKS, ada yang masih dapat sekitar berapa ya, sekitar 17 SKS yang mereka peroleh. Nah, ini best practice yang pernah saya lakukan, yang pernah kami lakukan. Dalam hal ini saya sebagai PIC di kampus memfasilitasi prodi dalam merekognisi dan mengkonversi mahasiswa yang telah menempuh program MSIB kemarin, dan kita berikan petunjuk dan kita sepakati bersama dan kita diskusi bersama sehingga dicapailah kesepakatan itu. Kemudian saya sebagai PIC lalu membawakan hasil penilaian ditandatangani oleh Kaprodi, mengetahui PIC dan dekannya, saya setorkan ke PD Dikti, ke operator PD Diktinya. Nah, di operator PD Dikti kita dampingi dan itu selesai. Nah, masalahnya adalah begini, perihal waktu. Pertama, waktu nilai yang diberikan dari mitra MSIB itu dengan deadline waktu yang diberikan oleh L2 Dikti kepada operator masing-masing perguruan tinggi itu sangat mepet. Jadi itu menjadi permasalahan. Ada satu dari MSIB, dari mitra ini masih belum, sampai saat ini masih belum menyetorkan dikarenakan ada beberapa teknis, katanya seperti itu menurut informasinya. Ini yang menyulitkan kami, sehingga untuk pelaksanaan MSIB ini mungkin mungkin selesainya itu mungkin ditarget, mungkin ada secara fleksibilitas, misalkan nih di mitra ini sudah selesai, sudah tidak membutuhkan waktu misalkan 4-5 bulan, tapi 4 bulan, tidak sampai 5 bulan, itu akan lebih baik. Bila mana kompetensinya semua dari peserta MSIB, dari mahasiswa itu sudah tercapai, mungkin segera disetorkan agar kami jauh-jauh hari bisa merekognisi dan mengkonversi dan menyetorkan ke PD Dikti, ke operator. Itu teman permasalahannya ada, itu permasalahannya yang pertama. Yang kedua, ada memang soft skill, ya. Soft skill ini di kami memang karena itu adalah free form, ya, kita belum bisa mau mengkonversi itu karena di dalam kontennya masing-masing mata kuliah yang ada di prodi ini sangat sedikit sekali, ada yang bahkan tidak ada. Ini bagaimana mensiasati itu, walaupun itu kami nanti menyediakan SKPI untuk reviewnya, namun itu mungkin tidak akan tampak dalam hal apa, diisi dengan apa. Soft skill itu yang ada di SKPI itu apakah dikasih nama misalkan magang, itu soft skillnya di tempat ditulis, itu saya kurang tahu formatnya seperti itu, kami kebingungan karena ini masih pertama bagi kami. Itu yang kedua. Terus ada mahasiswa kami MBKM SIB proyek kemanusiaan, proyek desa itu 20 SKS yang ya istilahnya kewajibannya kami harus mengkonversi 20 SKS, namun karena jumlah SKS kelulusannya itu sangat banyak sekali sehingga dia diperoleh 9 SKS saja yang kita akui. Sisanya kita sepakati itu ditaruh di SKPI, namun lagi-lagi nih SKPI ini kita masih dalam kesulitan formasi memasukkannya itu seperti apa, karena mungkin sangat banyak sekali portofolio seperti itu. Nah, itu yang pengalaman perspektif yang kedua tadi. Terus yang ketiga masalahnya adalah tentang masalahnya adalah tentang tadi barusan saya lupa, tentang mata kuliah yang mereka misalkan bebankan itu, mereka dapatkan itu memang
ada yang sangat jauh sekali memang seperti itu. Tapi kami paksa untuk dikonversi. Apakah itu menjadi masalah istilahnya, walaupun tidak capaian itu tidak ada tidak berkesesuaian dengan yang ada di prodi. Itu. Oke, itu aja. Terima kasih Pak Agus. Mohon masukannya Bu Ria Aprilia. Mohon masukannya untuk hal-hal seperti ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Mustain dari Madura ya. Oke, begini Bapak Ibu semuanya. Jadi terkait dengan pengakuan SKS ini kita upayakan memang benar-benar maksimal karena memang sekali lagi program ini difasilitasi oleh pemerintah, diselenggarakan ya mulai dari perencanaan sampai evaluasi itu dengan sangat berupa sangat rapi ya sangat rapi. Kalau saya mengakuinya sangat rapi karena panitia yang terlibat, tim yang terlibat, kemudian mitra yang terlibat itu sudah sangat selected sekali ya. Artinya premium banget gitu ya. Kalau stick itu premium banget. Oleh karena itu sudah sewajarnya kita memberikan apresiasi berupa pengakuan yang dengan standar yang maksimal juga yaitu 20 SKS. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana jika mata kuliah yang di prodinya hanya bisa mengakomodasi 9 SKS? Nah, apakah sisanya boleh di SKPI gitu ya? Nah, Bapak Ibu, kembali lagi ya kalau kita sekali lagi perspektifnya hanya CPMK, ya maksimal mungkin hanya 9 atau 10 ya, atau intinya kurang dari 20 SKS. Coba kita tarik kembali. Mahasiswa kita di prodi kita itu nanti ketika lulus coba kita refleksikan saja, itu kompetensi apa sih yang benar-benar running langsung digunakan? Kita jawab saja secara jujur Bapak Ibu. Pasti komunikasi. Kalau dia melamar pekerjaan, keterampilan komunikasi, argumentasi, negosiasi, menyampaikan bahwa dirinya itu bisa apa, itu tidak mudah Bapak Ibu. Butuh kepercayaan diri yang tinggi, ya, tapi tetap terkontrol. Kemudian butuh keterampilan teamwork, ya. Keterampilan ini sekali lagi oleh Green itu sudah menjadi keterampilan atau kecakapan abad 21 yang mendasar untuk semua profesi. Untuk semua profesi. Oleh karena itu, ketika mahasiswa kita mengikuti MSIB pulang, kok direkognisi ternyata kok hanya 9. Nah, sekali lagi berarti ada problem di perencanaannya. Pasti ini belum direncanakan. Mahasiswanya mungkin tidak lapor, oke. Tapi cobalah kalau misalnya mahasiswa terpaksa ada yang luput gitu ya, tidak teridentifikasi di awal sehingga tidak lapor, oke. Untuk mengakui kompetensi yang mereka dapatkan sekali lagi tidak hanya dari CPMK, dari CPL. CPL yang dirumuskan oleh Bapak Ibu di prodi, mohon maaf, itu semuanya sudah sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, ada unsur sikap, keterampilan umum, kemudian kalau di capture dari domain KKNI itu ada sikap dan kewenangan bekerja, itu semuanya sudah ada Bapak Ibu, ya sudah ada. Hanya kadang kita tidak mengakui bahwa loh itu kan wujudnya harus mata kuliah Pak. Iya, kalau memang harus wujud mata kuliah, ada enggak mata kuliah yang domainnya ya lebih banyak ke arah sana? Oh ada Pak, ya sudah diakui. Ada Pak, tapi di mata kuliah di prodi lain, MK di prodi lain ya sudah diambil dari itu. Tapi kalau misalnya itu tidak ada, dari prodi lain tidak ada, seperti yang disampaikan oleh Pak Yanuar tadi di awal, boleh kok Bapak Ibu memunculkan mata kuliah enrichment, pengayaan. Nah, sejauh mana sih komitmen universitas, fakultas, benar-benar mendukung implementasi MBKM, ya salah satunya melalui kebijakan akademik dan penyediaan mata kuliah enrichment courses itu tadi. Mata kuliah pengayaan. Misalnya muncul mata kuliah problem solving. Loh, kalau ada yang mendebat, Pak Agus, itu kan terintegrasi. Loh, kalau terintegrasi ke sebuah mata kuliah seharusnya nggak masalah dong direkognisi dengan mata kuliah yang Bapak Ibu katakan itu terintegrasi kan gitu. Kita kembali lagi, ketika di satu sisi kita ngotot mata kuliah kita nggak ada muatan problem solvingnya, tidak ada kolaborasinya, padahal mata kuliah itu loh lahirnya dari sana juga, dari unsur sikap dan keterampilan umum kan gitu. Nah, ketika harus memunculkan mata kuliah problem solving sebagai enrichment courses, mata kuliah pengayaan universitas, kok kita tidak mengakui, kan juga aneh gitu ya.
dengan alasan itu terintegrasi. Justru kalau itu terintegrasi seharusnya lebih mudah mengakui, ya kan gitu. Hanya saja Bapak Ibu harus hati-hati dalam melakukan rekognisi gitu ya. Tidak semua orang bisa terlibat. Jadi harus benar-benar kita pastikan yang terlibat itu memahami anatomi struktur kebijakan akademik, itu yang pertama. Ya, jadi kalau di tempat kami itu yang terlibat dalam tim rekognisi ada tim dari fakultas, ada tim dari prodi. Minimal mereka memahami struktur anatomi kebijakan universitas. Kemudian kedua memahami struktur kurikulum, termasuk di dalamnya CP, CPL dan seterusnya. Itu Pak Mustain. Sehingga rendahnya nilai mahasiswa ini harus sekali diidentifikasi sejak awal. Kalau ini by design seharusnya sudah teridentifikasi Mbak Ria dan Pak Mustain ya. Oh, mahasiswa hanya bisa terrekognisi 9 SKS. Seharusnya bisa teridentifikasi sejak awal. Atau kalau mahasiswa merasa ternyata dia pede gitu, tapi kita nggak yakin, mohon maaf, dia belum memiliki perangkat personal komputer atau PC atau laptop yang diharapkan sesuai dengan mitra, kebutuhan mitra di mitra. Ya, kita berikan masukan. Yakin dah, Agus, kamu ingin mengambil MSIB ini, mengambil mitra ini. Karena mitra ini mensyaratkan kamu punya spek komputer seperti ini. Harus pernah tahu coding gitu misalnya. Kamu bisa enggak? Enggak bisa. Ya jangan diloloskan Bapak Ibu, arahkan ke mitra lain. Itu pentingnya Bapak Ibu menjalin komunikasi sejak awal. By design-nya pentingnya di situ. Kalau terkait dengan laporan akhir gitu ya, yang belum bisa diakses oleh prodi, ini hanya masalah komunikasi Mbak Ria. Di tempat kami maupun di beberapa prodi, prodinya itu aktif berdiskusi gitu ya dengan mahasiswa. Boleh enggak minta laporannya? Boleh Pak, Bu. Ini. Jadi tidak harus menunggu ini tersedia di laman Merdeka Belajar, bisa diunduh oleh prodi, bisa diakses. Tapi kita harus menemukan itu Bapak Ibu ya, bagaimana kita bisa berkomunikasi maksimal dengan mahasiswa sehingga kita bisa mendapatkan luaran mereka. Itu Mbak Ria. Baik, terima kasih Pak Agus. Luar biasa nih, nggak kerasa Pak Agus, sudah jam 3 nih Bapak Ibu. Ini saya lihat justru yang angkat tangan bukannya semakin sedikit, tambah banyak nih Pak Agus ya. Mohon maaf sekali nih kakak-kakak Bapak Ibu sekalian. Saya rasa ini bukan akhir dari segalanya ya Pak Agus ya. Bisa kita agendakan di beberapa step begitu, mungkin di pertengahan ketika memang masih memerlukan sama-sama penyamaan persepsi nih antara mitra dan kampus. Dan saya rasa seru banget nih tadi mitra juga jadi memahami perannya di sebelah mana dan kampus juga jadi lebih memahami. Empatinya jadi sama-sama dapat nih Pak Agus harapannya. Jadi kampus juga bisa, harapannya bisa mulai berempati dengan kondisi di mitra, begitu juga sebaliknya. Nah, izin merangkum dari apa yang kita bicarakan di siang hari ini. Satu, terkait pengakuan SKS nih, kakak-kakak Bapak Ibu sekalian, ada 5 hal yang bisa kita lihat. Satu, irisan kompetensinya. 2, durasi pembelajarannya, yang paling enggak 800-900 jam begitu ya. Kemudian skala dan dampaknya. Jadi kontribusi mahasiswa terhadap mitra itu juga perlu kita lihat begitu. Kemudian juga luaran yang dihasilkan termasuk juga tadi ada dampak kontribusi nyata yang memang dihasilkan. Nah, jadi tidak hanya fokus pada kesesuaian CPL dan CPMK lagi harapannya ya Bapak Ibu, sehingga memudahkan ketika nantinya mahasiswa mengambil program yang berbeda dari program studi yang dijalani saat ini. Kemudian bagaimana dengan mahasiswa tingkat akhir? Ada beberapa cara yang tadi bisa ditempuh. Satu, dilihat seberapa sih sisa SKS-nya dan barangkali ada juga yang sebetulnya masih bisa lebih dari 144 SKS begitu ya. Kemudian tugas akhir. Nah, ini jadi pertanyaan yang sering juga. Boleh banget ya Bapak Ibu, tugas akhir skripsi itu diakui juga dengan catatan bukan berarti meniadakan skripsi. Begitu ya, skripsinya tetap ada. Hanya saja pengambilan data, bekerja sama dengan mentor, dan bahkan mentor bisa jadi co-author termasuk DPL. Nah, kemudian tadi DPL tidak hanya bergantung dari DPL MSIB yang sudah ditunjuk oleh pusat, tetapi bisa banget masing-masing perguruan tinggi menunjuk DPL-nya masing-masing yang akan mendampingi secara lebih intens. Dan itu boleh menggunakan surat tugas dari dekan maupun SK rektor, surat tugas rektor, dan sebagainya tergantung dari kebijakan masing-masing kampus. Kemudian bagaimana masing-masing mitra nih, masing-masing perannya seperti apa? Mitra tentunya berperan dalam merancang program pembelajaran yang optimal. Dari mulai kompetensinya jelas ya,
minimal mencakup 5 kompetensi nih mitra. Kemudian 2 metode pembelajarannya jelas, kemudian durasinya juga sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan minimal 900 jam. Kemudian memberikan rekomendasi. Oke, dari sini memungkinkan untuk dikonversi menjadi 20 SKS. Bagaimana dengan kampus perannya? Tentu kampus yang namanya diberikan rekomendasi tidak harus mentah-mentah begitu ya Pak Agus ya. Boleh banget, rekomendasi itu bisa dipakai, bisa juga disesuaikan dengan kebijakan di masing-masing kampus. Nah tentunya setelah itu, mitra berkewajiban untuk memberikan penilaian. Jadi mohon dibantu kakak-kakak mitra untuk mengingatkan para mentornya bahwa on time dalam memberikan penilaian mahasiswa itu sangat penting untuk agar nilai mahasiswa bisa keluar, bisa melanjutkan hidupnya ke semester berikutnya nih, karena ada batas waktu juga untuk kampus menginput penilaian di platform PDDikti. Begitu ya kakak-kakak semua, semoga semakin clear dan akan kita clearkan lebih lagi di besok sepekan ke depan dari hari Selasa sampai Jumat dengan jadwal yang sudah kita bagikan tadi Bapak Ibu. Mohon nanti bisa dibantu Mbak Riza untuk share ulang link jadwal konsolidasi antara mitra dan kampus. Memang waktunya sangat terbatas karena mitranya juga banyak sekali dan waktu kita terbatas, tapi harapannya pertemuan konsolidasi yang singkat besok itu hanya menjadi awalan di mana mitra dan kampus bisa sama-sama menyepakati pola komunikasi berikutnya akan pakai cara apa dan bagaimana. Nah ini kan karena kalau namanya komunikasi dan koordinasi nggak cukup cuman sekali ya, karena sekali itu perkenalan, harapannya nanti bisa lebih intens sehingga adanya miskomunikasi, adanya mispersepsi yang selama ini terjadi, harapannya bisa semakin diminimalisir dan kita bisa menyatukan hati dan pikiran untuk bersama-sama membangun dan mendewasakan serta memberikan pembelajaran yang positif bagi mahasiswa kita semua. Oke, saya akhiri dengan pantun ya kakak-kakak semua. Jajan boba di warung Pak Kadir. Cakep. Minum boba sambil lari-lari. Cakep. Kakak-kakak yang sudah hadir. Sampai jumpa di esok hari. Saya Ria Aprilia bersama tim DKM dan panitia kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu, Mbak Ria. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Awas bobanya tumpah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.